Iya Bang, dibuka ya Bang. Mungkin ini adalah pertemuan pertama yang sangat intens. Intens ngeri. Iya Bang, jadi ya saya ada sedikit kayak gitu kajian ataupun ya berbicara namun ya pengen lah gitu kan mau segala macam permasalahan ataupun sejarah punya permasalahan ya itu kan. Jadi ya kemarin tuh bagus sebenarnya udah ngomong sama Alka juga, saya juga pernah ngomong tapi belum dilakuin aja gitu. Jadi itu mungkin apa ya obrolan kali ini menurut Abah yang ini apa? Weh, lu kan yang ngajak. Gimana sih? Nanti tuh soalnya saya membuat judul yang seperti itu enak nggak sih gitu menurut Abah tentang terkait ya kan saya nggak tahu gitu kan tiba-tiba saya bikin judul ya kan materinya seperti itu takutnya Abahnya wah apaan kayak gitu kan hati gitu kan takutnya gitu doang Mbak. Kalau materi dari saya mah ya tentang taubat ya. Intinya mah mungkin dari awal kita bertobat ya mungkin hari inilah gitu. Amin. Ya mungkin ada niatan untuk lebih baik lah. Amin. Ya mungkin ada apa terus apa aja gitu. Ya, dan untuk awal ini adalah bertobat, cara bertobat seperti apa sih? Saya mau baca tema ini. Takutnya ada tobat banyak. Langsung mulai aja Kang ya. Iya, sambil ngobrol Iya. Kalau karena hari ini coba mau ngobrolin soal tobat, padahal hampir setiap orang udah tahu caranya. Hampir semua orang sudah, apalagi umur yang sudah balik laki-laki ataupun perempuan, bahkan anak kecil tahu cara tobat. Tidak ada yang. Tapi dari tobat tadi, kenapa dianjurkan tobat setiap hari? Iya. Ada yang dapat. Materi apa? Sorry bro. Assalamualaikum. Ya bu, Nggak bisa tinggal gugat ke situ. Sorry ya. Ya sebentar. Oke, ku apa di tahun ini? Bentar tunggu. Kayak kita ya. Assalamualaikum. Wah, rasanya Bang, lanjut kan? Lanjut kan. Tadi Takutnya ada ampun nelpon. kamu telepon ya, kata yang kecil rewel. Oh. Cuman nerusin yang tadi, kalau ngomongin tobat semua orang udah pada tahu. Iya. Cara tobatan yang apa disebut tobatan nasuha itu Iya. semuanya. Cuma satu yang sering orang lupakan. Nah, Bahkan itu. sering banyak orang sering kita lupakan, bahkan termasuk kita pribadi nggak ingat, tidak sadar sama tobat. Kalau tobat hanya sekedar mengucap, menghindari perbuatan yang kemarin, diperbaiki dengan hari ini, ya benar tobat. Tapi belum lengkap. Iya. Sekarang bahasa paling kasarnya gitu, kita yang duduk di sini, insya Allah agamanya muslim, dengan perjalanan hidup yang jelek ataupun yang baik. Berjanji ikrar bahwa kita mau tobat. Mulai lagi dari belajar sholat ini itu. Tapi dari situ kita selalu lupa. Kenapa? Gara-gara kita lupa, tobatan kita nggak nyampe. Kita selalu muter aja. Karena yang selalu kita lupakan pertama, yang jadi unsur tobat pertama yaitu sekarang kita kenapa mau tobat? Pertanyaannya karena ingin lebih kenal sama Allah, karena ingin lebih dicintai atau lebih apapun itu namanya, yang baik-baik khususnya. Tapi pas ketika mulai tobat, kita tetap melakukan hal yang itu apa? Melupakan kita untuk belajar lebih kenal sama Allah itu sendiri. Makanya tobatnya nggak akan pernah beres. Kan berproses. Nah, dari prosesnya itu kan
Jadi orang-orang mayoritas kebanyakan tobat itu tidak mengulangi kesalahan. Nah sekarang pertanyaannya satu, ketika kita satu hari tidak ingat sama Allah, dosa apa enggak? Itu pertanyaan. Kedua, ketika kita tidak ingat sama Allah, bahkan bahasa paling kasarnya, ya bahasa paling kasar, kita tidak kenal sama Allah, dosa apa enggak? Bahasa paling kasar, kita nggak kenal sama Allah, dosa apa enggak? Paling kasar. Kalau ditanya agama kamu apa? Islam. Tuhan kamu siapa? Allah. Ditanya kenal nggak? Ya udah gua mau tobat dulu lah. Tobat lagi. Ketika ditanya udah kenal belum? Belum. Tobat lagi. Terus karena untuk belajar kenalnya itu nggak pernah mau belajar. Nggak pernah mau belajar. Nggak pernah mau belajar buat kenal. Kalau ditanya sholat itu perintah, perintah itu bukti penyembahan, atau bahasa paling singkatnya itu kayak persembahan ritual kita. Karena intinya kalau sholatnya buat kita, puasa buat kita, zakat juga buat kita, amal-amal baik juga buat kita, ngaji, zikir buat siapa? Buat Allah. Bukan, Allah nggak butuh zikir kita. Allah butuh sholat kita? Enggak, kita untuk kita semuanya. Intinya yang Allah butuh hanya amal-amal baik kayak sedekah, sodako, itulah bahasa kasar menghargai orang. Makanya ada kalimat, kalau kamu dalam belajar agama tidak bisa menghargai orang, berhenti belajar agama. Belajar dulu menghargai orang, baru belajar agama. Itu adalah unsur taubat pertama, menghargai orang. Jadi taubat itu selain tidak mengulangi kesalahan, tidak mengingat sama masa lalu yang lama-lama diingat-ingat, dikenang, zina atau apapun itu, yang harus diperbaiki ada tobat yang pertama, untuk selalu untuk belajar lagi kenal siapa pencipta. Harus kenal. Makanya kenapa harus tobat lagi? Kenapa harus tobat lagi? Karena kita belum tentu hari ini kenal, belum tentu besok kenal. Makanya tobat lagi. Tobat itu nggak ada batasan, nunggu tahun, nunggu hari, tapi harus setiap hari. Karena hari ini harus ada bahasa kasarnya, punya catatan kan? Harus punya catatan. Oh hari ini sudah part 1, oh ternyata belum kenal sama Allah. Part 2 belum kenal sama Allah. Part 3 belum kenal sama Allah. Terus kayak gitu. Makanya sebutnya dengan tobat. Jadi tobat yang disebut tobatan nasuha itu bukan hanya tidak mengulangi kesalahan, tapi belajar untuk menyadari kesalahan yang paling besar yang tidak pernah disadari. Apa? Lupa sama Allah, nggak kenal sama Allah. Pertanyaannya satu, apakah kita pantas disebut orang Indonesia kalau nggak punya KTP? Apakah kita pantas punya gelar Islam, punya gelar iman kalau kita nggak kenal sama yang punya Islam sama iman? Untuk mengenalnya. Nah, untuk mengenalnya itu, makanya orang-orang sekarang itu sangat tabu. Orang-orang hanya tahu belajar syariat dan tarekat, tidak pernah mau belajar hakikat dan marifat. Marifat itu memang ilmu, hakikat pun ilmu, tarekat pun ilmu, syariat pun ilmu. Semuanya harus dipelajari. Jalan ke Allah itu cuma ada dua. Pertama, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas itu sekolah, pesantren, ngaji, rajin sholat, ini itu dari bawah ke atas. Tapi ada yang dari atas ke bawah. Siapa? Allah yang berkehendak. Kalau yang atas ke bawah, Allah yang berkehendak. Contoh kecilnya kayak gini. Kalau dia orang kaya, tapi Allah suka berkehendak untuk orang ini jadi kekasihnya Allah, jadi wali Allah, jadi hamba Allah, jadi wali Allah. Kekayaannya akan dibuang. Kekayaannya akan dibuang sama Allah, supaya dia benar-benar terpuruk. Karena ketika seorang terpuruk, dia akan ingat sama Allah. Itu cara Allah untuk menarik yang contoh dia dari atas ke bawah tadi. Kalau dari bawah ke atas itu tadi belajar, ngaji, proses, butuh proses. Dan semuanya punya posisi masing-masing. Punya posisi masing-masing. Kenapa? Bahasa kasar, kenapa kita tidak boleh bersudon, tidak boleh berpikir jelek, prasangka jelek sama Allah? Karena kita tidak tahu ketika kita dihilangkan derajat kita yang tinggi disimpan ke paling bawah, bisa jadi Allah sedang menghendaki kita untuk belajar tobat supaya kenal dengan sang pencipta. Nah, yang terkenal kan tobatan nasuha. Iya. Abah tahu ada tobat apa aja sih yang pengetahuan Abah? Tobatnya sebenarnya cuma ada dua. Sisanya cuma bukan jenis tapi tipe-tipe atau kriteria. Tapi sepastinya setahu saya tobat cuma dua. Pertama, tobat yang hanya diikrarkan dalam mulut. Yang kedua, tobat yang diikrarkan dari benar-benar dalam hati. Bedanya cuma itu. Kalau tobat yang bedanya cuma itu. Ucapkan iya dalam hati. Makanya kalau ingat ke riwayat belakang, ketika Ibnu Athaillah ditanya sama
semoga apa yang kamu sampaikan itu bukan keluar dari dalam mulutmu, tapi dari hatimu. Makanya beliau kita selalu menangis setiap hari kalau ingat perkataan alhamdulillah ini tadi. Kenapa? Karena takutnya cuma dari mulutnya doang. Sama kayak seseorang, oh saya mau tobat, takutnya cuma dalam mulut. Takutnya cuma dalam mulut. Karena kalau misalkan cuma dalam mulut ya sudah, sama kayak nafas buang hilang. Bahasa kasarnya seperti itu. Kalau dalam hati, kadang cuma di hatinya doang, tapi tidak ada tindakannya. Ya, pikirannya pun nggak sinkron. Kenapa kayak gitu? Karena seseorang ketika mau belajar tobat hanya menghindari larangan yang Allah siapkan atau larangan yang Allah tidak hendaki. Hanya itu yang dihindari. Tapi dasarnya tidak pernah mereka ingat-ingat. Dasarnya apa? Untuk belajar tauhid lagi. Untuk belajar dari nol lagi. Makanya tobat seseorang nggak pernah beres. Karena apa? Karena dia belajarnya dari tengah ke ujung, tapi dasarnya nggak pernah mau diingat-ingat. Padahal itu dasarnya harus puncak. Karena dengan tobat iman kita akan tumbuh. Dengan tobat iman kita akan tumbuh. Kalau misalkan nggak tobat kita nggak bisa punya ini. Seseorang ketika ingin tobat merasa sudah cukup, itu untuk dirinya, bukan untuk yang sebenarnya. Jadi tobatan nasuha, kalau saya pribadi ketika bikin catatan atau bikin ya goresan tangan kecil, yang harus diperbaiki pertama adalah keyakinan tentang yang tunggal atau tentang yang besar tadi. Keyakinan tentang Allah dulu yang harus diperbaiki tentang tobat. Gampang kalau soal yang lain, menjauhi larangan, gak maling, gak zina, gak maksiat, gampang bahasa kasarnya. Yang jadi permasalahan tobat dari hal yang kecil yang sebenarnya ada di badan kita. Tidak perlu diceritakan dalilnya, tapi ya, bahasa kasarnya aja karena juga posisinya lagi nongkrong ya kayaknya nggak enak juga. Allah itu jaraknya tidak jauh seperti dengan kita sama dengan ulat nadi ataupun apa kata-katanya, itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun kita berada Allah itu pasti ada. Allah itu ada, mau ciptaannya, haknya apapun itu selalu ada. Bahkan unsur-unsurnya pun ada dalam tubuh kita. Nah itu yang sering kita lupakan. Nah ketika kita lupa sama unsur tadi, berarti pertanyaannya jadi kasar. Kita lupa sama Allah. Ketika mungkin ya dengan orang jahat, kita melupakan Allah. Iya. Tentang jahat kayak gitu. Kurang lebih salah satu kalau ngomongin kejahatan yang sama kayak gitu. Ketika ya mengingat Allah gitu, iya, demi kejahatan atau bahkan sedang berperilaku jahat ingat sama Allah juga termasuk dosa. Bahasa apa itu? Iya. Ketika berlaku jahat kita ingat sama Allah, itu dosa. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang Allah larang. Padahal kita ingat sama Allah, kita pakai, itu dosa. Dosa juga sama. Atau kita nggak ingat sama Allah melakukan dosa, sama, itu juga dosa. Nah sekarang kita bikin simpel pertanyaannya. Ketika kita 1 detik saja tidak ingat sama Allah, dosa apa enggak? Pertanyaannya kayak gitu. 1 detik kita nggak ingat sama Allah, dosa apa enggak? Dosa besar. Dosa besar. Bahkan beberapa orang mengatakan ketika untuk ada mengingatnya itu seperti apa, Pak? Kalau dalam artian itu mengingatkan, kita kan udah mengingat dalam artian ya kita udah inget nih, iya, Allah kita gitu tuh iya, kan. Tapi kan Abah di situ kan selama 1 detik katanya iya, kan nggak mengingat Allah dengan cara seperti apa sih? Padahal kita di otak kita udah inget nih gitu, Nah, nama Allah itu ada gitu tuh. Logikanya seperti apa sih? Logikanya kayak gimana? Logikanya gini. Ketika kita haus, Iya, kita kan obatnya minum. iya. Ketika kita ingat sama Allah, obatnya apa? Obat. Sebutin namanya. Ketika kita lupa dengan nama Allah, berarti kita sedang berlaku dosa. Semua manusia di alam dunia semua berlaku dosa, kecuali dosa. Semua berlaku dosa. Kenapa? Karena 1 detik tidak ingat sama Allah itu sudah termasuk dosa besar. Sebenarnya dosa besar, tapi tidak dibesar-besarkan. Kenapa? Karena kalau sampai dibesar-besarkan ekstrim. Nah makanya dari macam-macam cara ingat dengan Allah itu banyak caranya, baik dengan zikir, dengan mengatakan ismujad ini itu. Karena zikir kan punya tingkatan. Ada zikir syariat, sering kita dengar di musola, di masjid, dengan kalimat la ilaha illallah, itu zikir syariat. Ada juga zikir hakikat, ada zikir tarekat, dan ada pun zikir ma'rifat. Kalau disebutkan kata per kata, zikir hakikat, zikir ma'rifat, mungkin kita sering melakukan kata itu sebenarnya, tapi kita tidak tahu maknanya. Bedanya cuma di situ bahasa kasarnya.
dengan kita mengingat Allah, contoh kecil, kalau misalkan hidup kita, siapa sih yang mau ngomong kayak gini? Kita bikin simpel. Semua orang mengatakan bahwa kita hidup, kita gerak ke kanan, gerak ke kiri, berjalan berdiri, itu semuanya karena Allah. Ada campur tangan Allah di situ. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang seperti itu. Cuman yang jadi pertanyaannya saat ketika seseorang bergerak lupa sama Allah, dosa apa? Pertanyaan. Ketika seseorang, dalam Quran juga ada. Saya nggak akan sebutkan suratnya. Kalau disebutkan suratnya kan bahasa kasarnya kita udah tidak ada penasaran nantinya. Tapi ada dalam Al-Quran, kalau Allah mengatakan, aku yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat ini, atau yang apa-apa yang kamu perbuat itu. Jadi intinya, kalau misalkan rokok ini, ini gorengan, kita yang membuat, bahasa paling kasar, yang mengklaim ngebuat gorengan siapa? Yang masak kan? Yang masak. Padahal dalam Al-Quran jelas sekali Allah ngomong, yang menciptakan kamu itu adalah aku atau kami, Allah sendiri, dan apa yang kamu ciptakan dan apa yang kamu perbuat. Berarti bahasa kasarnya yang bikin gorengan hakikatnya itu bukan si tukang masak, tapi Allah sendiri. Nah, ketika seseorang mengatakan itu, berarti dia sedang berlaku dosa yang secara tidak sadar, kurang lebih kayak gitu. Nah, dosa yang sering tidak sadar ini yang bikin kita terjebak. Yang gagal tobat itu dosa-dosa kayak gitu. Contoh kecil, kalau kita kembalikan ke sejarah riwayat paling jauh, ketika riwayat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga sama Allah, Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Nabi Adam nggak ngomong saya gara-gara iblis keluar dari surga, enggak. Tapi ketika iblis diusir sama Allah dari surga, iblis menyalahkan Nabi Adam. Itu bedanya. Nah, contoh kecilnya kayak gini, jalan kaki kesandung sama batu, nyalahin batu. Wih, di batu ngelangin jalan. Nah, itulah berarti dengan contoh yang ke belakang, apa bedanya dengan sifat iblis tadi? Nah, hal-hal kecil ini yang sebenarnya jadi dosa besar sebenarnya. Karena seseorang terjebak itu bukan di dosa besar, tapi di dosa kecil. Seseorang terjebak di dosa kecil, karena dosa kecil itu yang sebenarnya besar. Masalah besar kelihatan, zina, wah ketahuan bahaya diarak orang. Tapi kalau misalkan lupa sama Allah, nggak diarak orang nggak ada yang tahu. Bahasa kasarnya kayak gitu. Makanya kalau memang kita beneran mau tobat, yang pertama harus kita perbaiki itu waktunya kita kembali. Waktunya kita kembali. Kita kembali kemana? Kita kembali sama yang punya. Ayo kemana? Kalau kita tobat tapi tidak kembali sama Allah, tidak kembali sama yang punya, berarti sama aja bohong. Kita harus ingat garis silsilah kita. Kita dilahirkan dari rahim ibu. Ibu dilahirkan dari rahim ibunya. Terus seperti itu dan sampai ke mentok ke, kalau orang Sunda disebutnya kalau orang Sunda itu nyebutnya Babu Hawa atau Emak Hawa atau Ibu Siti Hawa. Terakhir, alhasil dari Ibu Siti Hawa ke siapa lagi mentok? Ke Nabi Adam. Dari tulang rusuknya. Dari Nabi Adam ke mana mentoknya? Ke Allah lagi ujung-ujungnya. Sebelum ke Allah kemana dulu? Ke cahayanya Muhammad dulu, baru ke Allah sendiri. Jadi intinya kalau kita mau tobat tidak kembali ke yang punya tempat atau ke asal kita, ya sama aja bohong. Jadi kita nggak tobat ya. Jadi tobat kita cuma di mulut, cuma di tingkah laku. Yang jadi permasalahan sebenarnya yang disebut tobatan nasuha bukan fisiknya, bukan jasanya yang harus tobat nasuha, tapi ruh atau nyawa itu sendiri yang harus bertobat. Nah, untuk ruh kan dalam artian pergerakan ruh kan di dalam jiwa itu kan. Iya. Yang menggerakkan ruh itu kan, menggerakkan kita semua itu kan dari ruh gitu, bukan? Ya kan? Iya. Yang otomatis ketika kita bergerak itu atas dasar ruh dong. Iya. Ya kan? Intinya kayak gitu kan, Mbak. Terus ya, yang ketika masalah ya otomatis ruh kita yang bermasalah gitu. Iya. Kayak gitu. Kayaknya kurang lebih seperti itu. Makanya ketika kita sadar bahwa kita geraknya ini ada campur tangan atau ada sisi lain di tubuh kita, sekarang kita kembalikan. Kita mau tobat, ternyata yang kita lakukan adalah menjauhi maling, menjauhi zina. Berarti yang tobat cuma jasad, sedangkan ketika meninggal jasad kita akan ke bumi. Nah pertanyaan
pertanyaannya ketika kita tobat, ruh kita ikut tobat apa enggak? Sedangkan yang ingat sama Allah, yang akan bertemu Allah itu bukan jasanya, tapi ruhnya. Nah pertanyaannya, mau sampai kapan ruh kitanya cuek-cuek aja? Bahkan kita tidak tahu ruh kita ini masih bayi apa sudah dewasa. Kalau hitungan matematika udah dewasa, karena kita umur sudah pada tua bahasa kasarnya. Tapi kita ngomongin matematika dari sisi yang samping. Yakin ruh kita sudah dewasa sama kayak gitu. Ketika kita makan, ketika kita sholat, apakah benar ruh kita menikmati makan dan sholat? Jadi kalau syarat pertama kalau menurut saya, ketika kalau untuk melihat itu nggak, bahasa kasarnya itu haknya Allah ya. Kita nggak bisa. Kalaupun memang ada beberapa orang mengklaim saya bisa melihat ruh anu, ya cukup mereka sajalah. Karena ini gitu. Karena sejatinya tidak ada yang bisa melihat itu kecuali atas kehendak Allah sendiri yang hanya tahu. Bahkan untuk namanya pun cuma Allah yang tahu. Ketika seseorang diangkat muradnya, diangkat jadi seorang wali, baru seseorang itu tahu ruhnya itu seperti apa. Untuk perjalanan rohaninya pun cuma orang-orang tertentu yang menjadi permasalahan kita. Ketika kita mengatakan saya mau ikrar tobat, saya mau ikrar anu. Nah, biasanya berarti udah siap. Berarti tinggal mikirin hati sama perasaannya udah siap apa belum. Karena kalau hati sama perasaan yang belum siap sama aja bohong. Jadi ketika kita mau belajar tobat ataupun kita sedang belajar tobat, jangan hanya berpikiran berpangku tangan sama jasad. Tapi dari pola pikir pun harus dirubah. Pola pikir harus dirubah. Yang diutamakan itu adalah tobat yang pertama bukan menjauhi larangan dulu, tapi belajar tobat untuk lupa sama Allah tadi supaya dijadikan jadi ingat terus sama Allah tadi. Karena percuma tobat udah kelihatan rajin sholat, anu. Banyak orang yang ketika sholat di depan ada yang bunyi klakson motor pasti keganggu. Berarti bahasa kasarnya sholatnya sudah terganggu. Berarti ketika terganggu kayak gitu ya sudah hilang khusyuknya. Sholatnya ngebut kayak ngedar. Berarti nggak dapet kemaninannya. Sama kayak tobat cuma hanya dilakukan pakai jasad, tapi tidak pakai benar-benar perasaan dan kembali ke yang asal tadi dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali lagi ke yang punya kayak ke semula, sama aja bohong. Tobatnya nggak akan diterima. Makanya kalimatnya sangat jelas. Allah hanya menerima sholat orang-orang yang khusyuk. Hanya sholat yang khusyuk yang diterima sama Allah. Allah hanya menerima tobat yang benar-benar sejatinya tobat. Kita harus jabarkan satu-satu sekarang. Allah kan melihat kayak gini, terutama diri kita gitu, diri kita sendiri teruslah bertobat gitu, walaupun kamu mungkin ya sombong ataupun ya tinggilah gitu, tinggi hati ya, tinggi hati atau kenapa? Karena itu tuh bakal merubah diri kamu sendiri tentang sholat gitu kan. Kalau sholat meskipun kamu misalnya jelek atau apa gitu kan, terlihat seperti itu. Kalau kan menilai ke situ bang, tapi kan abah tadi itu kan mungkin ketika sholat gitu kan harus khusyuk kayak gitu. Apakah orang-orang yang tidak khusyuk ini bakal nanti mati ataupun meninggal di arah jannah, apakah diterima ataupun tidak? Ini yang harus dipisahkan. Kalimatnya Allah menerima sholat orang-orang yang khusyuk atau sholat yang khusyuk. Kita harus pisahkan dulu. Kita sholat bagi dua. Inti sholat atau manfaat sholat kita bagi dua. Pertama, sholat itu perintah Allah, tapi bukan buat Allah, tapi untuk si pelaku sholat. Nah, yang buat Allahnya yang mana? Pertanyaannya, kalau kita sholat dari berdiri sampai ke ruku, ke sujud, ke duduk lagi, ke sujud sampai ke salam, itu untuk kita. Pertanyaan, yang buat Allah yang mana dalam hal sholat yang diambil sama Allah? Apa yang Allah suka ini? Ternyata bukan hanya sekedar gerakan, karena gerakan itu untuk fisik kita. Duduk ada manfaat buat lambung, kayak gitu bahasa kasarnya. Dengan mengerjakan sholat, perasaan jadi lebih tenang. Nah, yang Allah ambil apa dari sholat kita? Yang Allah terima apa? Ikhlas ketika kita berjalan, berdiri, ruku, sujudnya tadi. Kalau kita mengerjakan itu tidak punya rasa ikhlas, tidak dengan perasaan berat, tidak diterima sholat. Karena Allah
Allah hanya menerima kata ikhlas, dan ridhonya Allah yang punya. Kalau kita sudah berlaku ikhlas, maka Allah akan ngasih ridhonya. Kalau misalnya kitanya nggak ikhlas, ya kita nggak akan dapat ridho. Bahasa kasarnya seperti itu. Makanya kalau memang kita mau tobat, kita harus ikhlas dulu dong. Itu saat pertama ikhlas. Kalau kita mau tobat pertama itu harus ikhlas. Yang pertama itu ikhlas kan. Ikhlas itu kalau kita mau tobat, ikhlasnya seperti apa? Nah ini kan yang jadi ikhlasnya seperti apa ketika kita mau tobat? Pertanyaannya satu. Nah orang udah tobat ya, tapi dia masih misalkan dia artis iya, di luar sana gitu kan, kasarnya gitu. Tapi kelakuan dia masih gitu. Ikhlasnya di mana yang harus kita lakukan ketika kita mau tobat? Ikhlasnya cuma simpel sih kalimat. Ikhlasnya itu kita tobat untuk siapa? Kalau kita tobat untuk diri sendiri nggak akan dapat. Insya Allah sampai kita meninggal pun, sampai ajal kita dijemput sama malaikat, kita nggak akan dapat. Kalau kita mau tobat, ikhlasnya untuk diri sendiri. Kita harus tobat itu ikhlasnya yang pertama untuk siapa? Kita ikhlas tobat untuk Allah. Kalau kita ikhlas tobat, jadi tobatnya buat diri sendiri, tapi puncaknya buat Allah, bukan buat kita. Contoh kecil, saya pribadi ini mau tobat. Ketika saya tidak maling, tidak zina, tidak ini, tidak itu, bukan berpikir untuk saya, tapi untuk berpikir sebagai bukti penghambaan saya kepada Yang Maha Esa tadi. Karena kalau tobat untuk diri sendiri itu nggak akan pernah. Insya Allah nggak akan pernah. Untuk manusia akhir zaman kayak kita sekarang. Tapi ikhlas harus yang tobat ikhlas itu yang pertama itu harus ikhlas tobatnya bukan karena kita, bukan karena orang, bukan karena guru, bukan karena tetangga, bukan karena kakak, atau bahkan bukan karena ustadz kiai, tapi karena Allah. Nah, kalau niat yang pertama diperbaiki, niatnya harus karena Allah. Saya udah niat karena Allah. Ada lagi pertanyaannya, apakah di hati, real di hati, apa cuma di mulut? Contoh kecil kayak gitu. Seseorang ketika meyakini Allah itu ada, seseorang ketika meyakini Allah itu maha besar, seseorang meyakini Allah itu maha tunggal, ada. Kamu yakin Allah ada? Ada. Ini Qurannya, ini kitabnya. Nah pertanyaannya, kamu yakin Rasulullah ada? Ada. Ini sejarahnya, ini riwayatnya segala rupa. Ya udah, kalau kamu yakin masuk Islam, masuk Islam. Bacakan 2 kalimat syahadat. Ketika diucapkan 2 kalimat syahadat, satu muncul pertanyaannya, apa yang dia yakini soal Allah dan Rasulullah? Kalau misalkan saya pribadi ngaku Islam, anak kecil pun ngaku Islam. Iya. Kalau karena sudah susunannya kayak gitu, bahasa kasarnya orang tua Islam ini ngerti Islam kayak gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya, ketika ditanya apakah yakin Allah itu ada? Ada. Buktinya apa? Ini kita ciptaannya ada, berarti buktinya ada. Ketika semua mengatakan itu, orang anak kecil pun bisa, orang yang nggak ada pesantren juga bisa menjawab kayak gitu. Nah, gara-gara hal keyakinan ini yang sering kita abaikan. Tobat itu akan gagal gara-gara keyakinan tadi diabaikan. Karena hanya berpikiran tobatan nasuha hanya meninggalkan yang jelek aja, dirubah sama yang bagus. Tapi keyakinannya tidak diperbaharui. Berarti pertanyaannya satu, dia lagi tobat apa enggak? Bahasa paling kasarnya kayak gitu. Sama kayak kita mau servis komputer, yang diperbaikinya komputernya apa CPU-nya? CPU-nya misalkan diperbaiki, ada yang rusak, diganti isian CPU-nya atau beli yang baru. Kan kayak gitu. Sama kayak kita mau belajar tobat. Kita yang mau tobat itu, kalau memang jasad kita digabungkan dengan monitor, ruh kita dipindahkan jadi CPU, berarti ketika monitornya sudah baru, CPU-nya masih lama. Kira-kira program yang baru-baru bisa masuk apa enggak? Memorinya cukup apa enggak? Sama kayak gitu. Jadi orang-orang tobat itu pertama hanya mikirin jasad, tapi keyakinannya nggak pernah dipikirin karena udah yakin dan yakin aja.
dengan kalimat yang sangat simpel. Maksudnya, yang penting mah yakin, sing yakin. Hanya kata sing yakin. Cuma ketika ditanya gimana caranya kamu membuktikan bahwa keyakinan kamu itu benar ada, susah. Itu yang harus benar-benar ditobati itu. Jadi tobat 70 kalinya setiap hari yang dianjurkan itu bukan soal jasa, tapi soal hati. Nah itu Pak, apa namanya, perihal yakin dulu ya. Iya. Karena kan ujung-ujungnya tobat kita beredar itu perihal yakin. Bagaimana kita bisa tobat yang benar-benar tobat kalau kita memang keyakinannya masih hanya sekedar kata yakin, tadi itu sih yakin. Iya. Ya usah kan. Yakin usah sampai. Nah, perihal keyakinan ini kan mungkin ya saya lah pribadi gitu kan, hanya cuma sekedar saya yakin masuk surga kan begitu. Iya. Asik. Saya yakin diterima oleh Allah kan begitu. Iya. Itu kan hanya sekedar Meyakinkan diri yakin, sendiri. meyakinkan Iya. diri saya. Apa namanya, jasad kan Iya. belum tentu, ruhnya kan yakin juga kepada Tuhan kan begitu. Nah, untuk meyakinkan yang benar-benar yakin itu seperti apa itu? Karena kan memang ya tadi itu sing yakin ya cuman apa ya namanya, ya ora-ora gitu. Kalau Mungkin perjalanan Mbak gitu. Mungkin awal yakin itu saya meyakini salat sekuat waktu paling gitu. Lama-lamaan kendor sendiri gitu. kendor sendiri. Yakinnya harus konsistennya atau istiqomahnya kadang suka berkurang. Dari temponya naik turun bahasa kasarnya. Nah, untuk bukan apa ya, reformasi yakin kita lah yang harus kita perbaiki pertama. Gimana caranya? Pertanyaan. Kita tidak akan yakin sama Allah kalau namanya saja sering kita lupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan yakin sama Allah kalau kita tidak paham dengan larangannya. Yang kedua. Yang ketiga, kita tidak akan yakin sama Allah kalau tidak kalau tidak ada bukti apa yang kita lihat, yang kita rasakan langsung. Contoh kecil, kalau kita melanggar nggak pakai helm pasti kena tilang. Makanya kita pakai helm karena yakin kalau kesana nggak pakai helm pasti kena tilang. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita yakin ke Allah sedangkan tegurannya tidak langsung kita rasakan? Bahasa paling kasar. Gitu, Padahal tegurannya langsung dirasakan. Cuman bedanya antara sadar dan tidak sadar. Allah langsung menegur. Langsung tegurannya langsung ada. Ketika seseorang lupa sama Allah, ya sudah, Allah langsung tegur. Sebenarnya langsung ditegur. Ketika seseorang lupa sama Allah, dia akan selalu lupa. Contoh kecilnya kayak gini. Saya misalkan hari ini zikir, anggaplah ingat sama Allah zikir nih, misalkan ingat sama Allah dengan cara zikir misalkan 100 kali. Besoknya itu dengan 100 kali lagi saya zikir dengan nama Allah tadi. Misalkan saya menyebutkan ya Allah 100 kali hari ini. Besok masih 100. Pertanyaannya satu, menurut Akang keyakinannya nambah apa enggak? Enggak. Karena setakam di situ Kak. Sama kayak kita Tapi sekarang. ini kan keberlanjutan. Iya, tetap berlanjut istiqomah, tapi tidak ada peningkatan. Perbedaannya Itu aja terus, makanya tidak akan pernah dapat yakin. Nah terus, gimana caranya supaya kita bisa yakin sama Allah bahwa Allah itu ada? Yang harus kita lihat, kita harus sadar dulu kita ini hidup dari unsur apa. Pertama, Allah sudah siapkan semuanya secara detail, secara sempurna, bahkan dalil-dalilnya sangat lengkap. Cuman yang jadi permasalahan, kita tidak pernah mau ingat sama dalil tadi karena jarang yang mau ngebahas. Terus kita tidak pernah mau baca kitab karena kita bingung harus baca kitab yang mana. Soal untuk yang tanda kutip tadi, untuk dibikin lebih simpelnya, untuk ngomongin keyakinan kita sama Allah, yang pertama kita perbaiki ketika kita belajar tobat, kita belajar lagi dari apa itu? Kita belajar tentang keesaan Allah dulu. Gampang dulu kita bahasa kasarnya ngaji yang jauh. Kita ngaji huruf hijaiyah dulu dari huruf alif dulu. Alif itu untuk siapa? Kalau memang Allah itu pakai ada 4 huruf,
alif lam ha. Allah. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita insya Allah bisa mengartikan nama Allah itu dari sendiri. Dan itu semuanya dari nama Allah ke kanjeng Nabi sampai ke kita, itu semuanya beraturan. Bahkan ke ilmu, ke akhlak semuanya beraturan. Tersusun rapi semuanya. Kalau kita mau ngaji huruf hijaiyah, karena kalau kita tidak ngaji huruf hijaiyah, kita nggak tahu nama Allah. Kita taunya alif Allah aja udah tunggal. Tapi kita tidak pernah berpikir itu alif yang kecil di atas apa itu tasbih buat siapa? Nah, berarti kan kita lupa dengan keesaan Allah. Kita lupa dengan Rasulullah berarti. Jadi kita belum real tobat. Pulang lagi dari awal. Jadi intinya ketika kita mau tobat ya kita mulai lagi dari nol. Supaya apa? Supaya tobat ini diterima, supaya kita dapat yakin. Karena yakin itu bisa didapatkan kalau kita benar-benar beraturan dari A, B, C, D sampai Z. Baru nanti akan dapat keyakinannya. Contoh kecil kayak gini. Kamu yakin Allah ada? Ada. Yakin saya. Siapa Tuhan kamu? Allah. Yakin. Tapi ketika dia mengatakan yakin, kita kembalikan pertanyaannya. Yakin kamu ketika nanti di alam kubur ditanya siapa Rohmu, kamu bisa menjawab Allah? Nggak bisa menjawab. Insya Allah nggak bisa menjawab. Iyalah. Hilang Itu kan- keyakinannya kan. Itu kan masa nantilah gitu Iya. kan. Untuk tubuh kita ini kan kerasanya sekarang ini Iya. gitu kan. Makanya Besok itu terdapat yang yakin nggak bisa itu menjawab. alhasil yakin dibagi 4 kan. Yakin itu dibagi 4. Yakin pertama yaitu yakin yang di syariat tadi. Yang penting sing yakin. Itu syariat kan. Yang kedua, yakin dalam tarekat dengan selalu ingat kepadanya. Dengan menyebutkan namanya atau asmanya atau kalimatnya atau kalamnya. Itu yakin di tarekat. Yakinnya di hakikat meyakini bahwa kita makan karena Allah, aduh sakit karena Allah, oh musibah karena Allah. Yakin yang keempat yang disebut dengan yakin marifat, ya kita sudah kenal dengan beliau, ya sudah kenal dengan Allah itu sendiri, akan beda level yakin. Karena kalau levelnya yakin marifat itu sudah tidak bisa diceritakan, karena bahasa kasarnya berbincang, ngobrol, berdialog, bisa jadi halnya seperti itu. Jadi pertanyaannya, ketika kita belajar syariat, yakin Allah ada. Oh nanti baca nih amalan ini biar nanti di akhirat, biar nanti dalam kubur kamu bisa ngejawab Tuhan kamu itu Allah, Iya. ya kan bahasa. Tapi ketika dengan ustadz yang lain ada lagi tuh kalimat yang lain. Oh bacanya kalam yang ini, baca lagi selawat yang ini, terus kayak gitu. Nah pertanyaan satu, kita mau pilih yang mana saking banyaknya? Berarti setiap orang punya level masing-masing dengan keyakinannya. Intinya apa? Itu cuma untuk kalam di badan kita. Tapi untuk kalam di syariat kita, makanya dianjurkan ketika kamu ingin dekat dengan Allah, ikutlah dalam bahasa kasarnya dalam golongan atau kelompok tarekat-tarekatnya para wali-wali Allah. Karena dengan di tarekatnya para wali, kita bisa akan kenal dengan siapa Sang Pencipta. Nanti dari tarekat itu baru akan muncul nanti hakikatnya, baru ke marifatnya. Karena zikirnya nanti beda-beda. Kalau kita hari ini zikirnya la ilaha illallah, lakukan. Nanti ketika kita misalkan sudah masuk ke pembahasannya ke tarekat, nanti zikirnya berubah. Nanti kita ketika belajar masuknya di pembahasan tarekat, nanti zikirnya berubah. Tapi yang syarat nggak boleh ditinggalkan, harus dipakai terus. Cuman bedanya, kenapa dibedakan? Ada yang disebut dengan ismu jat. Contoh, saya beri gambaran kalau ini sebenarnya tidak boleh diceritakan sebenarnya, karena kalau untuk sebagian pesantren ini dirahasiakan, tapi saya nggak saya rahasiakan. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau zikirnya syariat itu la ilaha illallah. Iya. Kalau zikirnya tarekat itu Allah. Kalau zikirnya hakikat itu hu, dan kalau zikirnya marifat hu, a. Itu bedanya. Bedanya kalau zikir marifat, nafas ditarik itu kalimatnya hu. Narik itu pakai sebut hu. Ketika dikeluarkan a. Dan itu ada dalilnya. Hu itu dari siapa? A itu untuk siapa? Apa? A dan A. Iya. Hu dan A. Nanti gila nanti. iya, diceritain lah sama saya soal itu. Cuman sebenarnya kalau itu tidak boleh dibicarakan, karena mohon maaf untuk sebagian pesantren itu adalah rahasia, itu sebutnya ismu jat. Nah dari kalimat-kalimat yang tadi, banyaklah orang-orang tarekat ketika berzikir hu disangka
alirannya tanda kutip. Iya. Padahal karena mereka tidak tahu, tidak ngaji sampai ke situ. Ketika seseorang mengatakan zikirnya diikuti tarekat, zikirnya bu Allah atau Allahu atau ya Allah, wah nggak diajarkan oleh kanjeng Nabi. Anu. Ya, ketika belajar syariat itu memang nggak ada. Iya. Tapi untuk ketika belajar di tarekat marifat itu ada. Makanya yang zikir Ismulia tadi itu sebenarnya tidak boleh dikeluarkan kayak gini, nggak boleh. Apa namanya, nggak pantas lah kalau sebagian orang. Mungkin kalau ada yang melihat video ini, beberapa orang tarekat pasti akan komplain nggak suka. Tapi kalau bagi saya nggak jadi masalah karena itu bukan rahasia. Aman. Itu aman, itu bukan rahasia. Mahalnya ilmu gitu, Pak. Itu bukan rahasia dan Allah nggak punya rahasia sama sekali. Saya setiap kalau buat pengajian itu memang ininya Allah pakai Ya, zikir. zikir ini pakai nama Allah. Makanya bedanya kalau syariat itu dilafadzkan, la ilaha illallah dikeluarkan suaranya. Tapi kalau tarekat hakikat marifat itu disimpan dalam hati. Jadi Allahnya itu disimpan di hati. Makanya nanti kalau belajar tarekat hakikat marifat nanti ada yang disebut dengan latifah atau latifu. Latifah itu titik-titik badan kita, di mana ada 7 sama, 7 titik, 7 langit, 7 bumi, 7 lapis, segala rupa lah 7 semuanya. Makanya banyak orang yang suka angka 7. Gak tahu saklanya apa, udah sama-sama aja. Allah tuh yang ganjil-ganjil. Iya, Allah suka yang ganjil-ganjil. Banyak dalilnya sih Kak. Kalau saya pribadi ketika banyak orang mengatakan Allah lebih suka yang ganjil. Karena yang ganjil tadi tidak disebut genap kata sebagian orang. Nah, katanya simpel. Yang ganjil itu tidak bisa disebut genap, memang tidak genap. Iya, disebut ganjil. iya. Nah, pertanyaannya satu. Apa yang tidak bisa disebut genapnya? Karena itu tadi Allah Maha Tunggal, tunggalnya satu. Jadi ke situ. Situ Intinya ke situ. Allah itu Maha Tunggal, jadi nggak ada. Kalau kita suka yang genap berarti Allah itu ada 2. Sama kayak kalimat kayak gini kan. Ketika kita mau kita kalau mau belajar tobat kita belajar dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita ngomongin majemuk. Kita artikan ke bahasa Indonesia. Secara harfiahnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan, kita koma di situ kan. Berarti kita meyakini bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain. Logika kasarnya kayak gitu. Tidak ada komputer, padahal ada merek SAP, merek ini, merek itu. Hanya mereknya, tapi hakikatnya belum disebutkan. Nah, sebenarnya ini kalimat yang ini kan yang bikin sering kita terjebak. Banyak orang yang maaf jadi sesat atau jadi murtad gara-gara kalimat la ilaha illallah. Kenapa sampai jadi murtad? Karena dia berpikiran, loh zikir tidak ada Tuhan selain Allah, berarti mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain. Itulah jadi dalil buat mereka. Makanya seseorang jadi murtad atau minimalnya sesat. Oleh karena itu harus digarisbawahi ketika mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah atau kecuali Allah. Yang tidak ada Tuhan di sini siapa? Yang disembah orang atau keyakinan? Kalau ngomongin tidak ada Tuhan yang disembah, nah berarti yang harus diperbaiki adalah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah, yang yakin harus disembah kecuali Allah. Karena kalau kita mengatakan, contoh kecil kayak gini, saya sekaratul maut. Ketika saya mau meninggal, ditalkin sama orang di telinga saya dan mengatakan la ilaha, keburu meninggal kan, keburu dicabut nyawanya. Berarti ketika saya meninggal, saya mengucapkan tidak ada Tuhan. Ateis. Makanya kenapa banyak orang yang berzikir mengucapkan kalimatnya ilallah, ilallah, ismujatnya ilallah, ilallah. Kenapa? Kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Muncullah di ilmu tarekat para wali kan, disingkat jadi satu kata, Allah, Allah, Allah. Nah, gara-gara hal itulah banyak orang yang terjebak dalam tobatnya. Akhirnya sebagian orang, wah saya ini ahli maksiat, tobat jasad sudah, sekarang bagian ke tobat di bagian ruhani, ikut di tarekat. Nyampe di tarekat dia berlaku tarekat, tapi tetap tuh jasadnya tetap akan ngikutin kan. Kalau cuma tobatnya di jasad, ya si ruhnya pun akan ikut. Jeleknya pasti ada, jeleknya ruhnya ikut itu tadi, sifat irinya, dengkinya masih ada. Kalau kita tobatnya cuma di ruhnya aja, sifat iri dengkinya nggak ada, tapi hasudnya tuh
hasutnya nggak ada misalkan atau tipis, tapi tetap jinahnya ada. Jadi kalau memang beneran mau belajar tobat atau benar mau tobat, dua-duanya harus digabungkan lagi jadi baik, dibikin nol. Kembali ke keyakinan lagi, belajar dari awal lagi, dari tauhid lagi. Dan jangan disampaikan, jangan dibedakan mana sholat tauhid sama sholat biasa. Nggak ada seperti sholat. Jangan sampai ada yang berpikiran, oh itu mah sholat tauhid, ini mah sholat biasa. Nggak ada. Banyak orang yang mengatakan sholat tauhid itu seperti ini, sholat biasa seperti ini. Karena memang semuanya ada tata caranya. Ada tata caranya. Kecuali sholat main, beda lagi. Tauhid di pause dulu bentar ya Kang. Saya lihat anak dulu. Di pause dulu sebentar. Kita iklan dulu. Break. Iklan dulu. Oke, kita mulai lagi pembahasan taubatan. Masuk Dan jawab kan apa tuh? Jam kurang. Terus kan. Ya, bila main malam. udah nyampe mana tadi men? 7. Apa? 7. Iya. Kan waktu pembahasan 7 itu saya nyimpang. Allah menyertai ya ganjil adalah kayak itu. Yang 7 ini belum, Mbak. Ya, kalau yang 7 mungkin nanti lagi karena kalau di bedah satu-satu lumayan panjang kalau itu. Harus sesuai tema. Tema dulu. Cuman kalau misalkan karena untuk Tobat. ya pembahasan pertamanya tobat, berarti kita harus mulai dari tobat tauhid kita. Keyakinan kita sudah kita perbaiki lagi sekarang semuanya. Baik saya pribadi ataupun siapa aja yang ada di sini, kita perbaiki lagi keyakinan kita. Baik yang A, B, C sampai yang Z ataupun yang apapun namanya, kita perbaiki lagi. Karena kalau sekarang ngomongin hitungan, sudah hitungan disebut akhir zaman, kita akan jadi umat, kita hanya jadi umat yang rugi di mana kita nggak kenal siapa Rasulullah dan kita jadi hamba yang tidak tahu siapa Tuhannya. Makanya kita harus tobat lagi dari situ. Dari keyakinan itu kita harus tobat lagi. Nanti kalau malam ini pembahasannya hanya bahasa kasarnya kayak rujukan atau ajakan, nanti ada pertemuan lagi baru nanti akan dijabarkan A, B, C, E, G, H, I, ya, kayak gitunya lah. Berarti buat minggu depan mulai dari tahu. Ya mulainya dari situ nanti tauhidnya. Belajar tauhid. Nanti kita bahasa kasarnya kita coba dongengkan nama Allah itu hurufnya apa aja. Terus kalau memang apa dari kata Allah hurufnya kita penggal satu-satu, kita buang. Kalau misalkan ada huruf alif, lam sama ha, kita hilangkan alifnya, kita hilangkan ha-nya, kita hilangkan lam yang di tengahnya. Nanti kita akan coba ceritakan satu-satu. Nanti yang muncul dalilnya di situ ada cahaya apa, warna apa, itu punya siapa, untuk siapa, nanti nyambung sininya kemana, nanti coba ceritakan satu-satu. Cuman karena pembahasan pertama kita soal tobat, ya kita tobat bareng-bareng, kita sering lupa sama Allah dalam 1 detik atau 1 jam, kita mulai ingat lagi. Ketika kita hari ini lupa, nah sekarang caranya supaya bahasa kasarnya tobat kita tidak keputus. Gimana caranya supaya tobat kita tidak terputus? Ketika hari ini kita ikrar mau tobat, kita akan ingat sama Allah. Terus di suatu waktu kita lupa, 1 jam lupa, atau 1 detik lupa. Caranya seperti apa supaya kita tobatnya tidak keputus, tidak perlu ngurang dari 0 lagi bahasa kasarnya? Dengan beristighfar 3 kali, bersahadat 3 kali, beristighfar 3 kali, dan bersolawat 3 kali. Kita sebutkan nama Allah. Mau nama Allah, mau nama-nama Allah yang lain, yang penting disebutkan. Minimal juga sama 3 kali. Bisa iklan sholawat dulu. Ya, dan jangan lupa untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah juga 3 kali. Supaya apa? Supaya perjalanan tobat ini nggak keputus gara-gara kita lupa sehari. Udah gampang lah, nanti lagi. Dan tolong jangan dikalimatkan gampang nanti lagi. Jangan dikalimatkan kayak gitu. Kalau ada kalimat dalam hati aja terbesit satu perasaan, nanti berarti kita mulai lagi dari 0. Udah putus men. Udah putus. Tobat seseorang dikatakan
terputus karunia atau rahmat dari Allah atau ridha Allah ketika seseorang mengatakan enggak atau nanti atau udah santai, nah itu terputus rezekinya Ya, terputus. biasanya, iya biasanya saya mau ini dulu nih mas ya apa itu juga bisa taubat. Nanti Allah juga bisa menerima taubat, iya. Allah menerima taubatnya kita gitu. Nah, Pikiran kan kayak gitu kan gara-gara Allah. nah gara-gara Allah maha menerima Benar, iya. taubat, kapan aja Iya. taubat di mana aja Iya. taubat Allah Kita terima. seenaknya gitu Nah, Pak. kalau ada orang yang masih berpikir kayak gitu, itulah yang disebut dengan bodoh dan kebodohan. Disebutnya lagi bodoh dan kebodohan. Bahkan ada beberapa wali Allah mengatakan bahwa itu adalah orang kafir. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal sejatinya kafir itu hanya punya Allah. Kita nggak boleh nyebut seseorang itu kafir atau apa, nggak boleh. Iya. Tapi ada beberapa wali Allah yang sangat benci dengan orang tadi sampai mengatakan dia itu kafir. Karena apa? Karena menganggap remeh apa yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Kita nggak akan pernah dapat keyakinan kita nggak akan pernah dapat puncak keyakinan kita kalau kita nggak dapat marifat. Cuman, nah karena ini pembahasannya sensitif, saya coba mau kasih saya coba mau ingatkan aja, jangan pernah merasa berkecil hati, jangan pernah merasa berkecil hati. Intinya jangan pernah merasa berkecil hati. Jangan pernah berpikir bahwa saya kurang amal, saya kurang ilmu, saya nggak dapat ilmu ma'rifat, saya nggak dapat ma'rifat. Jangan. Iya. Karena kata Allah, ketika Allah akan memberikan ma'rifat kepada seseorang, Allah itu tidak berpikir, tidak mikir panjang, bahasa bukan tidak berpikir, tapi tidak mikir panjang apakah dia banyak amal atau banyak ilmu. Jadi orang bodoh pun bisa dapat ma'rifat dari Allah. Jadi jangan pernah berpikiran, saya mah nggak mungkin dapat ilmu ma'rifat. Orang ngaji aja nggak bisa, orang Quran aja belum pernah hatam. Jangan pernah mikir kayak gitu, karena kalau Allah sudah berkehendak, biarkan Allah yang berkehendak, dan Allah yang berkehendak apapun itu, biarpun dia ahli maksiat, kurang amal, kurang ibadah, kalau Allah berkehendak buat dia jadi wali Allah pasti dapat. Tapi beda halnya dengan orang yang suka tawadu. Kalau Kalau biasanya orang tawadu mah ya tadi itu yang mungkin jadi sebenarnya gini Kang, kalau ada orang yang bertawadu tentang ma'rifat, sebenarnya dia bahasa kasarnya kayak nunggu gerbang dibuka. Kalau orang yang bertawadu atau berkecil hati, saking tawadunya jadi saking berkecil hatinya jadi tawadu, atau dari tawadu sempat berkecil hati, saya mah nggak mungkin dan selalu mengatakan nggak mungkin. Nah, gara-gara omongan dia nggak mungkin, dan Allah punya kalimat, Allah itu seperti apa yang kamu prasangkakan, dia akan pernah dapat selamanya. Berarti kita sudah berdoa bahwa nggak akan pernah dikasih. Jadi orang yang lagi belajar Kang, dan orang yang tidak belajar, khususnya orang yang lagi belajar, kalau memang misalkan ini pintu gerbang, orang itu sini lagi pada ngebaris Kang. Orang ya kalau memang ini contoh kecil ya Kang, ini hanya kasar. Ini misalkan pintu gerbang ma'rifat, orang itu di sini berbondong-bondong banyak. Mereka tawadu lah di sini. Ada yang itikaf bahasa kasarnya, atau ada yang zikir diam, atau apapun itu, ada yang meditasi. Nunggu gerbang ini dibuka untuk dia. Karena kenapa gerbangnya nggak dibuka? Pertanyaannya itu kan, udah gede ilmu, gede amal, kok gerbang marifatnya nggak dibuka-buka sama Allah? Jawabannya satu, karena dia beramal dan berilmu untuk dirinya, bukan buat Allah, makanya pintunya nggak pernah kebuka-buka. Sama kayak kita ngomong keyakinan ke Allah, tapi untuk diri kita nggak akan pernah kebuka, nggak akan pernah Allah tunjukkan, cahayanya nggak akan pernah sampai kepada kita, karena untuk kita. Tapi kalau kita yakin untuk Allah, Allah akan kasih. Nah mungkin nanti ada waktu kedepannya jadi ya ceritain sedikit-sedikit aja, beda-bedain sesuai sudut pandang saya. Nanti sambil baca beberapa kitab atau beberapa referensi apa-apa, beberapa riwayat dari para imam, para wali-wali Allah seperti apa. Yang pasti ketika membicarakan taubat di sudut pandang syariat, hanya penjelasan tentang menjauhi larangan, tidak melakukan maksiat lagi. Ketika nanti berbicara tobat dalam sudut pandang tarekat, berarti ketika satu detik tidak ingat sama Allah, berarti sudah berbuat dosa lagi. Ketika berbicara tobat dalam sudut pandang hakikat, ketika kita
kopinya kepahitan, nah berarti kita pun sedang berbuat dosa. Ketika kita berbicara tentang tobatnya di ma'rifat, itu beda lagi ceritanya kan. Ketika kita melihat seseorang, melihat tas, melihat pohon, melihat mobil, dan kita mengagumi bentuk itu perbuatan dosa paling besar. Intinya apa? Ada keinginan, Pak. Ya, Orang melihat barang terus saya pengen punya. nah, Ya kan mengagumi sama aja keinginan. Kalau dia Ya, minta betul. kamu tidak mau. itu yang jadi permasalahannya, itu yang nggak boleh. Contoh kecil kayak gini, kalau orang-orang ma'rifat ketika melihat asbab pun dia tidak melihat asbabnya, dia hanya tidak melihat zatnya, tapi yang dia ingat itu adalah sang zat penciptanya. Nah kalau orang-orang ma'rifat, kalau lagi belajar ngaji ma'rifat, apapun yang dia lihat, bahkan orang-orang ma'rifat itu kayak apa ya, separuhnya kebanyakan, banyak orang mengatakan kurang inilah, kurang sehat lah bahasa kasarnya. Karena apa? Karena apa yang dia lihat, apa yang dia pandang, dan apa cahaya yang pernah dia datang ke badannya, itu cuma Allah doang, nggak ada yang lain. Nah itu nanti kita akan coba sedikit bahas tentang tobat itu apa, tentang yang apa sudut pandang ma'rifat. Tapi yang pasti nanti kalau insya Allah ada obrolan lagi, nanti kita akan coba bahas dulu tobat syariat dan hakikatnya seperti apa. Kalau tobat syariat dan tarekatnya seperti apa, dari penjabaran A, B, C, D nya sudut pandangnya seperti apa. Karena kalau misalkan hanya belajar syariat dan tarekat aja sama aja bohong. Syariat itu dasar utuh badan kita, tarekat itu adalah perjalanan kita atau trek kita mau kemana nanti ketika meninggal. Karena yang dibahas kebanyakan soal ruh kalau di tarekat. Kalau hakikat itu adalah tentang pengenalan kodrat irodat kita, takdir kita, nasib kita, ketentuan Allah tadi. Itu kita bacanya di hakikat. Nah kalau di ma'rifat kita berbicara tentang alam, tentang cinta, tentang kehinaan, tentang kesusahan, dan tentang kerinduan. Itu nanti yang dibahas. Jadi kalau di ma'rifat cuma antara itu aja, senang, susah, cinta sama rindu, nggak ada lagi. Kalau di ma'rifat, kalau di hakikat tentang penerimaan kita. Nah cuman puncaknya ikhlas. Nanti kita pembahasannya kebanyakannya di hakikat kalau puncaknya ikhlas. Kalau di syariat puncaknya ikhlas susah dijabarkan. Cuma hanya berusaha untuk dapat kata ikhlas tadi. Tapi kalau mengerti ikhlasnya itu susah untuk mengerti itu. Tapi yang pasti mudah-mudahan dengan part yang pertama ini soal tobat, biar tidak dijabarkan A, B, C, D, E, nya cuma baru ajakan aja atau cuma seruan aja. Yang mudah-mudahan ada sedikit yang ketangkep, ada yang sedikit kepahami. Tapi yang pasti satu hal, ketika kita mau tobat, kita harus ingat dengan kalimat la ilaha illallah anta subhanaka ini tentu minat jolim. Kita harus ingat itu landasannya. Kenapa kita mau tobat? Karena kita harus ingat tadi. Kalau kita misalkan mau tobat tidak mengucapkan kalimat itu, berarti sama aja bohong. Untuk sebagian orang-orang Sunda di perkampungan, seseorang mengatakan saya mau tobat nasuha, nawaitu tobat nasuha, itu belum. Kalau belum membacakan doa tadi, ketika sujudnya, ketika dia sedang beritikaf, ketika dia sedang sholat, ketika lagi sendiri, sholat tobatnya, sholat hajatnya, apapun itu, kalimat itu harus disebutkan. Bahkan untuk beberapa ulama-ulama Sunda, wali-wali yang yang dari zaman-zaman dulu, khususnya yang ada di tanah Nusantara ini, mereka selalu mengatakan syarat tobat itu doanya. Syarat tobat itu doanya. Sholat tobat itu Pak, ya saya kan nggak tahu itu Ya. Pak, ada sepengetahuan saya aja sholat tobat ya seperti itulah. Mbak gimana sih bentuknya doanya, rakaat pertama itu seperti apa? Kalau untuk gerakan yang kita ketahui sampai sekarang itu nggak ada permasalahan. Maksudnya bukan jadi sudut pandang yang terlalu ekstrim atau ini mah kayaknya nggak lengkap itu enggak. Iya. Doanya pun nggak perlu dipermasalahkan. Cuman yang dipermasalahkan satu ketika sholat, perasaan ketika sholat. Jangan pernah ketika sholat tobat kita minta
khususnya minta rezeki, minta selamat itu nggak boleh. Kalau memang real sholat tobat, yang harus kita ingat doanya, katakan sama Allah. Kalau memang belum bisa bahasa Arabnya, katakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa yang kita bisa, bahasa sehari-hari. Tapi dalam hati ucapkan, ya Allah, dengan mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan aku datang kepadamu dan aku termasuk orang yang zalim. Katakan dalam setiap sujud. Untuk rakaat itu bahasa kasarnya kalau anak nongkrong bilang kepuasan. Kalau memang Allah nggak ada batas. Contoh kecil 2 rakaat. Iya, biasanya 2 Wah rakaat. kayaknya kurang nih, kurang. Hajar lagi 2 misalkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang pasti ketika sholat tobat tolong perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Karena apa? Karena mungkin sebagian orang mengatakan suratnya yang ini yang paling banyak, tapi kalau saya pribadi tolong perbanyak surat Al-Ikhlas. Ya bisa kayak gitu. Cuman kalau saya pribadi kebanyakan, saya kalau saya pribadi ya kan, kalau bongkar dapur, saya kalau sholat tobat surat Al-Ikhlas itu hampir di setiap rakaat. Dan tidak pernah baca surat yang lain kecuali surat Al-Ikhlas. Kalau saya pribadi, kalau saya harus bongkar dapur ya kan. Jadi saya kalau sholat tobat suratnya Al-Fatihah cuma sama Al-Ikhlas dulu. Kalau saya misalkan pakainya 2 rakaat, berarti 1 rakaatnya minimal 100 Al-Ikhlas. Rakaat keduanya pun 100. Enggak pernah pakai itu aja. Kenapa? Biasanya kalau saya mungkin kurang apa sih bacaannya. Sering tuh saya ketika sholat tobat sampai 3 ayat, nggak pernah sampai. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, misalkan Al-Ikhlas, Al-Kafirun, kayak gitu. 3 surat. 3 surat. Nggak apa-apa. Mau sampai 10 juga nggak apa-apa. Mundur. Yang penting mundur. Mundur. Yang penting mundur. Kalau misalkan ngebaca dalam sholat itu jangan maju, yang penting mundur. Jadi kalau untuk di mazhab Syafi'i itu harus mundur. Tapi kalau untuk di imam mazhab yang lain boleh tidak beraturan nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Jadi Karena sebenarnya. enggak nih. Cuman kalau saya pribadi kalau bongkar dapur, saya kalau sholat tobat suratnya cuma 2, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Nggak pernah pakai yang lain. Paling kali Sampai ya bahasa kasarnya sama sih Kang gini. Kalau kita mau tobat sama Allah sama kayak kita lagi ngebuktiin cinta kita sama seseorang. Habis-habisan Kang. Nggak punya duit sampai ngutang, sampai minjam ke sana ke sini buat ketemuan. Nah, kalau pun harus sama kayak gitu, minjem motor, baju, celana. Serius. Pokoknya Pokoknya berjuang terus. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau sedikit mengkaji ke badan di kita, itu sebenarnya Allah tunggu Kang. Allah itu menunggu kita seperti itu sebenarnya. Jadi Allah itu bahasa kasarnya tidak butuh sama sholat kita, tapi Allah itu butuh cinta dari kita. Jadi kalau misalkan kita mengatakan kita cinta sama Allah, kita rindu sama Allah, lama ibadahnya. Berarti karena kehidupan mengejar cinta Allah. Oke. Kalau misalkan kita nunggu dicintai sama Allah, kita nggak punya tahu. ayam. Susah. Kita belum tentu termasuk orang pilihan yang akan dicintai Allah, kita nggak tahu. Tapi kalau mengejar cinta Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Karena dengan mengejar cinta Allah nanti kita pangkatnya kita naik dari kalau sekarang nih setelah kita membahas tentang tobat punya keinginan, aduh pengen kenal sama Allah lagi, pengen belajar lebih kenal. Berarti kita sedang mengikrarkan diri kita sebagai murid. Tapi belum diangkat murid sama Allah. Kita masih murid, kita hanya punya kehendak. Tapi ketika nanti suatu ketika Allah ngasih rezeki, ngasih karunia ridhonya yang yang banyak buat kita baru naik level jadi murid. Jadi muridnya Allah langsung. Gini Bang, perihal taubat ini kan ya, bagaimana Allah memberi ridho kan begitu. Iya. Nah, itu kan bagaimana Allah memberi ridho ketika kita ini taubat kan begitu. Kalau Allah meridhoi pasti taubat kita diterima. Kalau belum Allah meridhoi kan kita Ya. terus belum diterima. Diterima. Belum ya, bukan Ya. tidak. Belum Diterima. pasti diterima kalau belum. Nah, pertanyaannya begini Mbak.
ridho ini kudu itu mantan itu. Ridho ini sudah diporsikan masing-masing, tinggal Seperti kita terbuka. mendapatkan atau kita harus mencari. Nah itu kan Iya. soalnya Gimana? nih bentar ya, soalnya kan banyak orang-orang saya ingin mencari ridho, saya ingin mencari ridho Allah. Nah sebenarnya Allah sudah saya menyatakan. pernah membaca buku apa lupa saya dulu ini. Jadi manusia itu sudah punya ridhonya masing-masing. Bagaimana kita mendapatkannya aja gitu. Jadi bukan lagi mencari tapi bagaimana mendapatkan kan begitu. Nah itu bagaimana itu? Saya masih agak bingung kayaknya. Jadi sebenarnya kan bahasa paling singkat ya Kang ya, saya dongengkan paling singkat. Allah itu sudah mensiapkan kayak sebuah pohon, di mana pohon itu sudah ada nama-nama kita untuk dapat kapan itu pohon itu jatuh, apa daun tadi jatuh akan ridho kita. Nah itu maksudnya Sebenarnya sudah disiapkan. ada disiapkan. Nah kalau memang ada kalimat kita tinggal mencari ridhonya, nah kita nggak akan pernah dapat ridho Allah ketika kita cari. Kenapa kita nggak dapat ridho Allah? Karena satu kan, karena kita tidak tahu siapa yang punya ridhonya. Makanya banyak orang yang banyak ilmu, banyak ibadah, tapi nggak dapat ridho Allah. Makanya dalam kalimat pun, dalam kalamnya pun akan muncul satu kelompok di mana dia orang hina, tapi akan dimuliakan sama Allah. Tapi akan muncul di mana dia tuh ahli ibadah, banyak ilmu, tapi akan dihinakan sama Allah. Iya Bang. Itu dalilnya ke situ kan. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi intinya apa? Kalau seseorang itu hanya mencari, dia nggak akan pernah dapat. Contoh kayak gini, Akang pengen punya motor Scoopy, Akang cuma nyari aja, tapi nggak datang ke dealer, nggak akan pernah dapat. Bahasa kasarnya kayak gitu.